Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Fiorina Claudia Putri dengan NIM 2411031291 dengan nomor urut 19 dari kelas O semester 4. Pada kali ini saya akan melaksanakan simulasi mengajar mata pelajaran IPA SD bab 5 ini khas daerahku dengan topik keanekaragaman hayati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Pada asana. Panganjan. Om Swastiastu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada kawan-kawan yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, bagus, hadir semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, sebaiknya kita ice breaking dulu agar kalian lebih fokus dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, bisa kalian simak videonya dan sambil lihat juga gerakan yang akan Ibu contohkan ya. Oke, kita mulai. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat. Gitu ya anak-anak, bisa semuanya? Bisa Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Ganti fokus, ganti fokus, ganti fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, itu dia speaking hari ini anak-anak. Yeay. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut menjelaskan materi, Ibu ingin sedikit bertanya. Siapa yang di rumahnya memiliki tanaman? Saya Bu. Banyak sekali ya. Lalu siapa yang pernah melihat ayam, kucing, kupu-kupu, atau burung? Saya pernah Bu. Oke, lalu menurut kalian, apakah semua tumbuhan dan hewan itu sama? Tidak Bu. Bentuknya berbeda Bu. Ada yang hidup di darat dan ada yang di air Bu. Ada yang besar dan ada yang kecil juga Bu. Ada yang bisa terbang sama ada yang bisa berjalan Bu. Oke, betul sekali ya, hebat sekali jawaban dari kita. Yeay. Anak-anak, semua tumbuhan dan hewan itu memiliki banyak perbedaan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, bahkan ada yang bisa terbang. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup yang sangat beragam. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Jadi Ibu akan memberikan kalian masing-masing satu pertanyaan ya. Mulai dari Grace. Grace, sebutkan satu tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Di rumahku banyak pohon mangga Bu. Oke, pohon mangga. Kemudian Isika, coba kamu sebutkan satu hewan yang sering kamu lihat. Saya cerita kucing Bu. Oke, kucing. Kemudian Nadia, menurut kamu apakah semua pohon memiliki daun yang sama? Tidak Bu, karena ukuran dan bentuknya berbeda Bu. Ya, betul sekali. Pohon itu tidak memiliki daun yang sama. Kemudian Fania, mengapa kita harus menjaga tumbuhan dan hewan? Agar tidak punah Ibu. Oke, betul sekali, agar tidak punah. Baik anak-anak, semua jawaban kalian. Ternyata kalian sudah mengetahui bahwa tumbuhan dan hewan memiliki banyak jenis dan semuanya perlu kita jaga. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenal keanekaragaman hayati. Ya, itu dia anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati, menyebutkan bentuk-bentuk keanekaragaman hayati, menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati, serta memberikan contoh keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kalian. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video. Tonton video ini dengan baik ya, nanti akan Ibu berikan kalian pertanyaan. Menetapkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Hai teman-teman, pernah dengar tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan sekitar untuk keanekaragaman makhluk hidup di hari bumi. Berdasarkan Pusat Bahasa Indonesia, KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena ada perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, apa yang ada menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keanekaragaman hayati, yuk kita mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia punya keanekaragaman hayati paling besar, hebat, dan juga dokter. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk di urusan dunia loh, bersama dengan Brasil, Amerika Selatan, dan Serbia Afrika. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa.
Karena itulah Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suku dan geografi yang tinggi, sehingga menunjukkan hidupnya berada di sana. Fakta teman-teman, contoh Kabupaten Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman hayati. Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi spesies dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan hanya di wilayah Taman Nasional Gunung Kidul saja terdapat 1.216 jenis tumbuhan dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren ya teman-teman. Dengan kita tahu tentang keanekaragaman hayati, kita jadi perhatian kepada tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Teman-teman, jangan lupa bisa untuk hati. Baik anak-anak, dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, sekarang coba kita pikirkan bersama. Mengapa di Indonesia terdapat banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan? Kalian tahu? Oke, Grace? Karena tanahnya subur, Bu. Ya, betul sekali, karena tanahnya subur. Fania? Karena iklimnya cocok untuk banyak tanaman di Indonesia, Bu. Oke, betul sekali. Nadia? Karena Indonesia banyak sekali pulaunya, Bu. Oke, karena Indonesia banyak sekali pulaunya. Jessica? Karena di Indonesia itu ada banyak hutan, Bu. Oke, karena di Indonesia ada banyak hutan. Betul sekali ya jawaban dari kalian. Lalu, menurut kalian, apa manfaat adanya banyak tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia? Ya, Fania? Sebagai obat, Ibu. Oke, betul sekali. Jessica? Untuk menghasilkan oksigen, Bu. Ya, betul sekali. Grace? Untuk menjaga keseimbangan alam, Bu. Oke, betul sekali. Nadia? Sebagai bahan makanan, Ibu. Ya, betul sekali anak-anak. Jawaban kalian itu semuanya sudah sangat bagus. Sekarang mari kita pelajari lebih lengkap materi hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme serta lingkungan tempat hidupnya. Keanekaragaman ini mencakup perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, perbedaan warna, dan juga perbedaan sifat. Kemudian ada tingkatan keanekaragaman, yakni bentuk keberagaman, yaitu ada 3. Yang pertama ada tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen, yaitu perbedaan makhluk hidup dalam satu jenis. Jadi, makhluk hidup itu sejenis dapat memiliki ciri yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya ada keanekaragaman jenis yang beragam makhluk hidupnya. Contohnya yang pertama ada harimau Sumatera, komodo, anggrek, dan juga rafflesia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan. Setiap jenis memiliki ciri dan peran yang berbeda-beda. Kemudian, yang terakhir, keanekaragaman ekosistem, yaitu tempat hidup makhluk. Yang pertama ada hutan hujan, kemudian lautan, kemudian sungai, dan juga savana. Makhluk hidup tinggal di ekosistem yang berbeda, dan setiap ekosistem memiliki kondisi alamnya tersendiri. Kemudian ada manfaat keanekaragaman hayati, yaitu peran bagi kehidupan. Yang pertama ada sumber pangan, kemudian ada obat alami, kemudian ada penjaga ekosistem, dan juga sumber ekonomi. Nah, keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi manusia dan juga lingkungan. Baik anak-anak, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Jessica? Keanekaragaman hayati itu keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, Bu. Contohnya seperti tanaman dan juga hewan. Oke, betul sekali. Oke, pertanyaan kedua ya anak-anak. Ada berapa bentuk keanekaragaman hayati? Dan coba sebutkan. Oke, Grace? Ada 3, Ibu. Ada gen, jenis, dan ekosistem. Oke. Oke, lanjut ya anak-anak. Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Ada itu? Saya, Bu. Oke, Tania. Jadi keragaman hayati itu bermanfaat sebagai sumber pangan, obat alami, penjaga ekosistem, dan juga sumber ekonomi, Bu. Oke, pertanyaan terakhir anak-anak. Sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada itu? Saya, Bu. Oke, Nadia silakan. Ada hutan, ada pantai, ada lautan, Ibu. Oke, bagus-bagus sekali ya jawaban dari kalian anak-anak. Sekarang supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu tentang keanekaragaman hayati. Bisa ditonton dulu ya lagunya anak-anak.
Indonesia berbagai macamnya dan juga jenisnya. Indonesia tengah, flora dan cendana, anggrek, alat cengkeh, juga eboni. Indonesia barat, floranya beragam, ada rotan jati dan juga meranti, tumbuh-tumbuhan tanaman kebuni, hutan bakau meruni dan rawa gambut. Dan anak-anak, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Jadi ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Jadi 2 kelompok, oke? Oke, untuk kegiatan selanjutnya di sini ibu sudah ada media pembelajaran dan juga LKPD ya, anak-anak. Jadi di sini nanti ibu akan membagikan satu kertas kosong ini. Jadi nanti kalian juga akan mendapatkan bentuk keanekaragaman hayati, mulai dari gen, jenis, kemudian ekosistem. Jadi nanti namanya di sini kalian tempel di sini. Lalu di sini juga ada berbagai jenis keanekaragaman hayati. Nanti kalian sesuaikan. Nanti kalian tempel juga di sini dan sesuaikan ya. Kemudian di sini juga ibu ada kartu kasus. Nanti kalian akan masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kartu kasus dan kalian tempelkan juga di bawahnya setelah kalian menempelkan keanekaragaman hayati ini. Setelah kalian tempelkan, kalian bisa menuju depan untuk mencari pasangan keanekaragaman hayati yang terdapat dari masalah ini. Kemudian di sini juga ada solusinya ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Oke, ibu bantukan dulu ya. Baik, anak-anak bisa mulai dikerjakan ya. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sekarang ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan medianya ya. Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, silahkan kelompoknya Nadia dan Sania ya. Halo teman-teman. Jadi di sini kita mau presentasiin hasil media yang telah kita buat. Jadi di sini ada 3 jenis keragaman hayati. Yang pertama ada keragaman hayati yaitu gen. Dimana ada ayam kampung, ayam peluang, habis itu ada ayam pate. Selanjutnya ada pepaya California, pepaya Bangkok, dan pepaya Jepang. Selanjutnya yang ketiga ada padi. Ada padi merah, ada hitam, dan yang keempat ada mangga. Di sini ada mangga harum manis, mana lagi, dan mangga boleh. Yang kelima ada pisang Ambon, pisang kepok, dan pisang merah. Yang terakhir ada ubi ungu, ubi jalar, ubi putih. Lalu selanjutnya ada keanekaragaman hayati jenis. Ada padi, ada bakau, bunga matahari, ikan badut, elang, kupu-kupu, singa, dan gajah. Nah yang ketiga ada keanekaragaman hayati yaitu ekosistem. Ada hutan tropis, ada sawah, ada padang rumput, ada danau, dan terakhir ada burung. Lalu kita mendapatkan sebuah kasus. Kasusnya berbunyi, di sebuah desa banyak pohon ditebang untuk dijadikan perkebunan sehingga banyak sekali burung kehilangan tempat tinggal. Dampaknya apa sih? Dampaknya ada menyangkut orang hutan, burung cendrawasih, dan kantong semak. Lalu solusinya apa? Solusinya kita bisa melindungi satwa, reboisasi, membuat cagar alam, dan edukasi tentang pentingnya melindungi satwa. Oke, anak-anak kita kasih tepuk wow dulu ya. Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow! Oke, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Kasih guru. Oke, selanjutnya silakan kelompok Grace dan Jessica untuk mempresentasikan hasil pembuatan medianya. Silakan. Halo teman-teman. Hai. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Di sini yang pertama ada keanekaragaman hayati bentuk gen, ada ikan buki dengan warna berbeda, jagung kuning, putih, dan ungu, lalu kaktus dengan bentuk dan duri berbeda, lalu ada mangga manis, mana lagi, dan gedong, lalu ada padi varietas cikarang, merah dan hitam, dan yang lain ada perbedaan ras anjing. Selanjutnya akan saya bacakan. Selanjutnya itu ada keanekaragaman hayati bentuknya jenis. Yang pertama itu ada Rafflesia arnoldi, yang kedua ada penyu hijau, kemudian ada harimau, katak pohon,
rangkong, bunga matahari, komodo, dan juga orangutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chris. Yang terakhir itu ada keanekaragaman hayati bentuk ekosistem, ada hutan mangrove, hutan hidrotropis, pantai, sawah, terumbu karang, gurun, danau, dan juga padang lumpur. Untuk kasus akan dibacakan oleh teman saya. Jadi teman-teman, kasus yang kami dapatkan itu kasus nomor 5, yakni tentang kebakaran hutan menyebabkan habitat orangutan rusak. Adapun makhluk yang terdampak yaitu ada orangutan, burung cendrawasih, dan juga kantil semat. Kemudian solusinya itu ada menghemat air, tidak membakar hutan, dan juga menanam pohon. Oke, kita kasih tepuk wow ya, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Yeay. Baik anak-anak, terima kasih atas presentasinya. Ibu sangat mengapresiasi kerjasama di setiap kelompoknya. Nah, dengan presentasi tadi, itu artinya kalian sudah mampu mengidentifikasi bentuk keanekaragaman hayati dengan baik. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di bumi yang meliputi gen, jenis, dan juga ekosistem. Keanekaragaman ini sangat penting karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti sumber makanan, obat, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Oke, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Keanekaragaman hayati. Oke, betul sekali. Mengapa keanekaragaman hayati itu penting bagi kehidupan manusia? Karena bermanfaat sebagai makanan, obat, dan menjaga keseimbangan alam. Oke, betul sekali. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati ini? Ya, silakan Chris. Merawat tanaman, Ibu. Oke, merawat tanaman. Isika? Tidak menambah pohon sembarangan, Ibu. Ya, betul. Nadia? Tidak membunuh hewan, Ibu. Ya. Fania? Tidak membuang sampah sembarangan, Ibu. Oke, bagus sekali. Baik, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu ada soal evaluasi. Jadi silakan kalian mengerjakannya secara mandiri ya. Baik, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah, Bu. Oke, saya kumpulkan ya. Tunggu. Tunggu. Terima kasih, teman-teman. Baik anak-anak, sebelum pulang, siapa yang ingin menyampaikan kesan selama pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Nadia? Belajarnya menyenangkan sekali, Bu. Oke, belajarnya menyenangkan. Isika? Permainannya tadi juga seru, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini. Baik anak-anak, jadi keanekaragaman hayati itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan dengan cara merawat tumbuhan, menyayangi hewan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan begitu, kita ikut bersyukur atas ciptaan dari Tuhan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian. Mari kita tutup ya pertemuan hari ini. Ketua kelas, silahkan ditutup pertemuan hari ini. Pada asana. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik teman-teman, karena tadi diawali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri ke pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima Terima kasih, kasih. Bu.